Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan beberapa pengetahuan kami tentang koloid. Anggota kelompok 6 kami berisikan Sultan Aidan Afik Sukanto absen 33, Syarania Kila Sabrina absen 34, Yugi Prasetya Putra absen 35, dan Olivia Valentina Septariani absen 36. Perkenalkan, nama saya Syarania Akila Sabrina absen 34. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian koloid sampai dengan tipe-tipe koloid tersebut. Oke, koloid adalah campuran heterogen yang sukar berdifusi. Karena sukar berdifusi inilah, maka nilai difusi koloid rendah seperti lem. Oleh karena itu, koloid berasal dari kata kola yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya adalah lem. Koloid memang campuran heterogen, namun apabila dilihat oleh mata tampak seperti campuran homogen. Salah satu contoh koloid adalah santan. Nah, santan tersusun oleh dua fase, yaitu artinya santan merupakan campuran heterogen yang terdiri dari zat terdispersi, yaitu minyak, dan medium perdispersinya, yaitu adalah air. Nah, campuran yang terdiri dari zat terdispersi dan medium perdispersi ini bisa juga disebut dengan sistem koloid. Dalam koloid ini terdapat ciri khas sendiri, yaitu memiliki ukuran yang relatif besar, ukurannya kurang lebih 1-100 nanometer, dan bersifat intermediate, campuran larutan dan suspensi, serta dapat dipisahkan melalui ultrafiltrasi. Lalu larutan dan suspensi itu sendiri apa sih? Susu, kopi, gula yang ada di gambar slide sebelumnya termasuk dari sistem dispersi yang berisi larutan koloid dan suspensi. Larutan, koloid, dan suspensi. Ketiga jenis tersebut dapat disebut dengan sistem dispersi. Nah, sistem dispersi dibedakan menjadi 3, yaitu dispersi halus, yaitu larutan, dispersi kasar, yaitu suspensi, dan dispersi koloid. Perbedaan sistem dispersi ini dapat dilihat seperti slide berikut. Dispersi halus larutan itu bersifat homogen, satu fase, jernih, tidak bisa disaring, stabil, dan ukuran partikel lebih kecil dari koloid. Karena ukuran partikelnya lebih kecil dari koloid, maka susah disaring ya, dan bahkan hampir tidak bisa disaring. Lalu ada dispersi kasar, yaitu suspensi, itu bersifat heterogen, memiliki dua fase, keruh, bisa disaring, tidak stabil, dan ukuran partikel lebih besar dari koloid. Karena ukurannya partikelnya lebih besar dari koloid, maka bisa disaring. Nah, lalu yang terakhir adalah sistem dispersi koloid. Nah, sistem dispersi koloid ini tampak seperti homogen, padahal larutannya adalah campuran dari heterogen, memiliki dua fase, keruh, bisa disaring, dan stabil. Jadi sistem dispersi koloid ini campuran antara larutan dan suspensi. Oke, yang pertama adalah sol dan aerosol. Sol padat memiliki fase terdispersi dan medium perdispersinya sama-sama padat. Nah, salah satu contohnya yaitu batuan logam dan kaca warna. Kemudian ada sol cair. Sol cair memiliki fase terdispersi padat, sedangkan medium perdispersinya adalah cair. Nah, salah satu contohnya yaitu tinta dan cat. Kemudian ada aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dan medium perdispersinya gas. Salah satu contohnya adalah debu dan asap rokok. Kemudian ada aerosol cair, memiliki fase terdispersi cair dan memiliki medium dispersinya gas. Salah satu contohnya yaitu kabut dan awan. Oke, setelah sol dan aerosol, kita lanjut ke emulsi dan busa. Nah, emulsi dan busa juga dibagi, emulsi cair dan padat, busa cair dan padat. Emulsi cair, fase terdispersi dan medium perdispersinya sama-sama cair. Nah, salah satu contohnya yaitu susu, es krim, dan santan. Kemudian ada emulsi padat. Emulsi padat memiliki fase terdispersi cair, sedangkan medium perdispersinya padat. Contohnya yaitu mentega, keju, dan mutiara. Kemudian lanjut ke bagian busa. Busa padat. Busa padat memiliki fase terdispersi gas dan medium perdispersinya padat. Contohnya adalah batu apung dan styrofoam. Kemudian ada busa cair. Busa cair memiliki fase terdispersi gas, sedangkan medium perdispersinya cair. Salah satu contohnya yaitu busa sabun dan krim. Nama saya Olivia Valentina Septariani, nomor absen 36. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai efek Tyndall dan Graf-Brown. Apa itu efek Tyndall?
Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang menghasilkan berkas cahaya pada sistem koloid. Contohnya adalah sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, dan juga sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap. Nah, kalau gerak Brown itu adalah gerak zigzag partikel koloid karena tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi. Adanya gerak Brown ini menyebabkan partikel koloid tidak dapat mengendap atau bisa dibilang stabil. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai elektroforesis dan koagulasi. Elektroforesis adalah bergeraknya partikel-partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Contohnya adalah penentuan muatan suatu partikel koloid dan pengurangan zat-zat pencemar udara yang dikeluarkan dari cerobong asap pabrik. Nah, kalau koagulasi itu adalah penggumpalan partikel-partikel koloid. Koagulasi koloid dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu pemanasan, pendinginan, dan penambahan elektrolit atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Nah, semakin besar muatan elektrolit, maka proses penggumpalan semakin efektif. Contohnya adalah pembentukan delta pada muara sungai, pengolahan karet, proses pencernihan air, penggumpalan darah, dan lain-lain. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai dialisis dan koloid pelindung. Nah, dialisis itu adalah pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya adalah proses kerja ginjal membersihkan darah dan proses pencucian darah oleh alat hemodialyzer. Nah, kalau koloid pelindung itu adalah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dalam proses koagulasi. Contohnya adalah pada proses pembuatan es krim yang menggunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar atau gula. Nah, koloid pelindung ini juga dapat kita temukan pada cat dan tinta karena mereka dapat bertahan lama karena menggunakan koloid pelindung. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai adsorbs. Adsorbs itu adalah penyerapan partikel pada permukaan koloid. Adsorpsi dengan absorpsi itu berbeda ya, karena kalau absorpsi itu dia adalah penyerapan partikel sampai ke bawah permukaan zat. Nah, kalau contoh dari absorpsi sendiri ini adalah penyembuhan sakit perut oleh serbuk karbon dan pewarnaan kain. Selanjutnya kita beralih ke cara kondensasi bagian cara kimia, yaitu 1. Reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dilakukan dengan mencampurkan 2 macam larutan elektrolit hingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. Contohnya pembuatan sol AgCl dengan cara mencampurkan AgNO3 encer dengan larutan HCl encer atau NaCl encer. Reaksi yang terjadi dapat dilihat dari gambar di atas. Yang kedua ada reaksi hidrolisis, yaitu dengan mereaksikan garam tertentu dalam air, misalnya sol FeO3. Reaksi yang terjadi dapat dilihat dari gambar di atas. Yang ketiga ada pemindahan atau substitusi, yaitu koloid yang dibuat melalui reaksi pemindahan adalah sol As2S3 dengan cara mengalirkan gas asam sulfida ke dalam larutan arsen 3 oksida. Reaksi yang terjadi dapat dilihat dari gambar di atas. Yang keempat ada reaksi redoks, yaitu pembuatan koloid dengan reaksi redoks lalu disertai dengan perubahan bilangan oksidasi, misalnya pada pembuatan emas dan belerang. Sol emas dibuat dengan mereduksi larutan garamnya menggunakan reduktor non-elektrolit seperti formaldehida. Reaksinya dapat dilihat dari gambar di atas. Selanjutnya kita beralih ke cara kondensasi bagian cara fisika. 1. Pengembunan uap. Cara pengembunan uap diterapkan pada pembuatan sol raksa. Sol raksa dibuat dengan menguapkan raksa yang uap raksa selanjutnya dialirkan melalui air dingin sehingga mengembun dan diperoleh partikel raksa berukuran koloid. Yang kedua ada pendinginan. Suatu koloid dapat dibuat melalui proses pendinginan. Tujuannya untuk menggumpalkan suatu larutan sehingga menjadi koloid karena pelarutan suatu zat sebanding dengan suhu. Yang ketiga ada penggantian pelarut, yaitu digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat dilarut dalam suatu pelarut tertentu, misalnya pada pembuatan sel belerang. Belerang sukar larut dalam medium cair, oleh karena itu air diganti dengan alkohol. Sel belerang dalam air dibuat dengan cara melarutkan belerang ke dalam alkohol hingga diperoleh larutan jenuh yang selanjutnya akan diteteskan sedikit demi sedikit ke dalam air hingga terbentuk sol belerang. Lalu selanjutnya terdapat cara dispersi.
Dispersi merupakan cara pembuatan koloid yang berasal dari suspensi. Nah, pembuatan koloid dengan cara dispersi ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, cara Bussard-Braddock elektrodispersi. Nah, metode Bussard-Braddock ini dilakukan dengan meletakkan logam yang akan dibuat sistem heterogen ini pada kedua ujung elektroda. Nah, elektroda tersebut kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Panas kuat yang dihasilkan oleh percikan listrik ini menguapkan logam yang akan mengembun membentuk partikel ukuran koloid. Nah, metode ini biasanya dilakukan untuk pembuatan sel koloid dari logam seperti emas, platinum, dan lain-lain. Lalu kedua terdapat cara mekanik. Pada cara mekanik, sistem ini dibuat dengan cara penggurusan dan penggilingan. Bisa juga dilakukan dengan pengadukan dan pengocokan. Cara ini umum dilakukan dalam pembuatan sel belerang. Lalu yang ketiga terdapat cara peptisasi. Cara peptisasi ini adalah cara pembuatan koloid dengan cara memecah partikel zat yang mengendap dalam medium berdispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Proses ini diikuti dengan penambahan suatu elektrolit atau dengan menghilangkan ion-ion elektrolit penyebab pengendapan. Contohnya yaitu seperti pembuatan sel agar-agar. Koloid agar-agar dari tepung agar-agar yang ditambah air. Lalu yang kedua ada lagi contohnya yaitu pembuatan sol gelatin. Nah, dengan menambahkan air ke dalam gelatin sehingga gelatin dipeptisasi oleh molekul air. Lalu yang keempat terdapat cara homogenisasi. Cara homogenisasi ini adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Misal membuat koloid tipe emulsi seperti susu. Pada pembuatan susu, ukuran partikel lemak pada susu diperkecil sehingga berukuran partikel koloid. Caranya dengan melewatkan zat tersebut melalui lubang berpori yang mempunyai tekanan tinggi apabila partikel lemak dengan ukuran partikel koloid sudah terbentuk. Zat tersebut kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Lalu selanjutnya terdapat penerapan koloid dalam sistem sehari-hari. Yang pertama pada bidang industri, yaitu contohnya adalah karet. Getah karet adalah tipe sol fase padat dalam cairan. Lalu ada juga cat. Cat itu koloid tipe sol cair. Lalu ada pemutihan gula, pengambilan endapan kotoran, pewarna kain, dan penjernihan air. Lalu pada bidang makanan dapat emulsi, yaitu susu, santan, dan mentega. Itu juga emulsi padat, yaitu jelly dan keju. Lalu ada juga pada bidang farmasi, yaitu minyak ikan pensilin, salep, dan krim. Terus selanjutnya pada bidang kosmetik ada juga contohnya itu lipstick, sol padat, lalu ada maskara, sol cair, pembersih muka, emulsi, hairspray, aerosol cair, sabun cukur yaitu buih, dan pomade, gel. Akhirnya kita berjumpa di penghujung acara. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.